Hai Leo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan energi kamu di bulan November. Kira-kira ada energi positif apakah yang akan kau alami? Ya, kita cari dulu pesan pentingnya. Adakah pesan yang bermanfaat untuk kamu lakukan di bulan November ini untuk pencapaianmu? Oke, di sini ada wisdom, terus ada moderation, moon energy, celebration, dan nature sign. Oke, sini ya. Oke, di sini ya, wisdom tentang kebijaksanaan ya. Dituntut kamu untuk bijaksana dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi ini nanti ada tantangan, beberapa hal yang terjadi yang sangat menantang gitu ya. Jadi dibutuhkan kebijaksanaan dirimu untuk bisa melewati tantangan ini ya, untuk bisa menghadapi ya tantangan ini. Ya, ada tantangan-tantangan yang harus kau lewati dengan kebijaksanaan. Dan jika kau membiasakan diri untuk berbijaksana menghadapi tantangan-tantangan tersebut, maka kamu tanpa sadar kamu lebih dewasa, kamu lebih bijaksana daripada usiamu sekarang. Jadi di sini ya dituntut kamu untuk membiasakan diri untuk berbijaksana terhadap konflik-konflik yang terjadi, problematika kehidupan yang terjadi. Jadi kesimpulan dari konflik yang terjadi, masalah, problematika kehidupan ini adalah kita harus tarik kesimpulan daripada itu. Kenapa itu terjadi? Kenapa saya harus berhadapan dengan masalah-masalah sepele dan kayaknya membesar gitu ya. Maksudnya dibesar-besarkan atau terasa berat, terasa besar banget seperti masalah besar, padahal itu dipicu oleh masalah-masalah kecil aja ya, penyebabnya cuma masalah kecil aja. Itu karena kita kurang bijaksana dalam menyikapinya gitu. Jadi dipesankan oleh semesta untuk kamu berbijaksana terhadap permasalahan yang kau hadapi, apapun itu yang memicu emosional, memicu amarah, mengganggu mental kamu, melumpuhkan mental gitu ya. Ada masalah-masalah yang akan kau hadapi itu. Jika kau berhasil menghadapinya dengan pikiran yang tenang, dengan sikap yang bijaksana, ya, dengan penuh kedewasaan dan kecerdasanmu yang kau utamakan, yang kau prioritaskan kecerdasan daripada emosional, ya, maka kamu akan terbiasa selamanya. Di November ini, kalau kamu ada masalah-masalah yang terjadi di November ini dan kamu berhasil menghadapinya dengan cara yang bijaksana, cara yang cerdas, tanpa terpicu ya, atau tanpa menggunakan emosi amarah ya, atau tidak anarkis ya, tidak bersikap kasar, tidak berkata-kata kasar, tidak menanggapinya dengan emosi ya, dengan kepicikan. Jadi kalau kita berhasil membijaksanai masalah tersebut, problematika yang terjadi, memang masalah yang terjadi itu tiba-tiba ya, dan itu refleks saja gitu ya. Kita terpicu secara refleks aja kita bisa mengeluarkan kata-kata yang berasal dari emosi kita, tidak sempat memikirkan dulu. Nah, makanya dilatih ya. Coba kalau sudah terlanjur karena kamu lupa, mungkin karena kejadiannya juga tiba-tiba, tarik diri, mendingan kamu coba ingatkan dirimu untuk istighfar, lalu tarik diri dulu deh. Tarik diri, pura-pura ke kamar mandi, ke kamar kecil ya, atau kamu cari air, minum air segelas dulu, tenangkan dirimu sebentar aja, baru kamu balik lagi. Itu suasananya udah lain. Jadi cara kita supaya yang keluar dari refleks kita tadi itu tidak sampai menghancurkan reputasi diri gitu ya. Oke. Lalu moderation, ya, kita itu apa yang bikin kita kenyang itu yang kita makan. Apa aja bisa kita
yang namanya makanan ya, gimana kita tolak ya, dikasih atau kita pingin, tapi kita harus mengkonsumsi makanan ya atau minuman, buah-buahan itu tuh yang dengan sadar ya. Makanlah sesuatu dalam keadaan yang pikiran yang sadar. Sadar apa? Sadar tentang efeknya, dampaknya ya gitu. Jadi boleh kamu suka makanan tersebut, tapi dibatasin. Kalaupun makanan itu dapat menyebabkan kolesterol ya, asam urat atau mah ya, makanan yang berminyak, kamu dilarang. Tapi kamu pingin banget, nggak apa-apa, kamu sesekali makan, tetapi jangan berlebihan ya. Dan juga perlu kamu dipesankan untuk makanlah buah-buahan ya, yang berserat ya, mengandung vitamin A, B, C, D gitu ya. Kamu disarankan oleh semesta untuk memperhatikan pola makanmu. Makanlah dalam keadaan sadar ya, jangan asal makan aja ya. Pikirkan potensinya ya, efeknya, dampaknya ke dalam tubuh kita itu. Ini kamu harus sehat ya. Dan saya lihat dengan cara kamu makan dalam keadaan sadar, dengan sadar ya, sadar akan kesehatanmu. Nah, dampaknya sadar akan dampaknya terhadap kesehatan tubuhmu, maka saya lihat kamu akan sehat walafiat. Dan ini adalah awal kamu semakin hidup sehat. Kamu akan terbiasa untuk menjalani sisa hidupmu ini dengan pola hidup yang sehat. Meningkatkan kecerdasan itu dari pola-pola makan juga kan, dari asupan gizi gitu. Jadi makanlah pada waktu yang seharusnya dan makanlah dalam keadaan sadar akan manfaatnya. Teratur dalam pola makan, teratur juga dalam berpola pikir ya, tuh. Mendukunglah, mensupport ya akal sehat kita, fisik kita sehat, akal kita juga sehat ya. Cara kita mengkonsumsi asupan ya untuk tubuh kita bijaksana terhadap kesehatan ya. Kesehatan tubuh berarti kita juga akan bijaksana dalam kehidupan ini ya, menghadapi hidup ini, karena selalu positif kitanya gitu ya. Sumber pikiran negatif juga dari pola makan juga. Kita malas makan ya, mudah terserang penyakit, mudah malas, mudah mager ya, mudah lemas, mudah lelah ya, kurang vitamin kan, mudah lelah. Akhirnya ketika kita sensi terhadap sesuatu atau suatu hal, cepat banget membawa kita pada pikiran-pikiran yang overthinking ya, berpikir negatif, itu pasti ya. Oke. Nah, saya lihat dengan cara seperti ini kamu akan sehat untuk puluhan tahun ke depan ya. Kamu akan lebih sehat, kamu lebih positif, kamu lebih berenergi, bersemangat. Ya, saya lihat kamu akan semakin bersemangat di sini, ada semangat. Kamu juga punya waktu ya untuk merawat diri, self care, self love ya. Di November ini kamu makin bijaksana. Di November ini saya lihat kamu makin sehat ya, sehat walafiat ya. Ada waktu untuk kamu memanjakan diri kamu dari asupan makanan, dari nutrisi, perawatan diri ya gitu. Kemudian di sini energi ya. Jadi kita itu perlu mencarger energi. Cara mencarger energi itu apa? Dari mana, dengan cara apa? Sesekali ya kita perlu menyendiri, menarik diri, perenungan, ya, meditasi, ibadah, koneksikan diri kita dengan spiritual lebih dalam lagi, lebih meningkat lagi, ya, koneksikan diri kita dengan hubungan vertikal, ya. Kita boleh sibuk dengan hubungan horizontal kita antar sesama, tetapi kita juga harus lebih sibuk lagi untuk mendekatkan diri. Hubungan vertikal kita harus dikuatkan, dikokohkan, ya. Jadi kamu perlu waktu untuk
sendiri untuk merenungi, untuk mencharger energi kamu itu dalam keadaan tenang. Jadi kamu sesekali harus mencari waktu tenang, waktu untuk menenangkan diri, waktu untuk menyendiri, waktu untuk perenungan, waktu untuk pembersihan energi, waktu untuk meditasi, waktu untuk healing, waktu untuk ibadah ya. Disinilah energimu tercharger. Saya lihat ya, untuk November ini beberapa dari kalian secara spiritual kamu akan makin meningkat ya. Oke, sini celebration. Akan ada acara, ada undangan, pesta, atau ada perayaan yang akan kamu rayakan, akan kamu nikmati ya. Nikmati saja. Kalau ada momen-momen yang seperti berpesta, ada menghadiri acara pesta, mungkin kamu diajak berdansa ya, joget-joget dikit nggak apa-apa, sesekali refresh otak ya, gitu. Dari situ juga saya lihat ya, kalau kita happy, otomatis kan pikiran kita makin positif. Ya, sesekali kita happy lah ya, nggak ada salahnya. Ya, jangan terlalu tegang dalam hidup ini tuh, jangan terlalu fanatik, jangan terlalu apa ya. Kita boleh membuat batasan, tapi terkadang kita harus menyesuaikan dengan keadaan, dan kita perlu hiburan juga gitu. Ya, ini ada celebration, berarti tentang ada hubungan baik yang terjalin, ada kerjasama yang baik, dan ada perayaan gitu. Berarti ada pertemuan dengan seseorang yang menyenangkan, atau pertemuan dengan seseorang yang merupakan jodoh kamu, penyatuan kembali. Beberapa kalian akan menikah, beberapa kalian hubungannya akan langgeng kembali, akan rekonsiliasi ya, akan ada kelanggengan. Ini nature sign ya, di bottom of the deck ada nature sign tentang perhatikan tentang tanda-tanda alam. Koneksikan dirimu dengan alam semesta, lebih peka, lebih dalam lagi gitu ya. Jadi lebih sensitif lagi dengan tanda-tanda alam. Misal kamu mau keluar terus hujan atau petir ya, mau berangkat kerja dong, tahan dulu lah ya. Kalau kamu merasa itu bahaya ya, dengan sangat terpaksa harus meminta waktu, minta izin atau apa ya. Kalau emang itu bahaya ya, perhatikan tanda-tanda alam itu ya. Jangan memaksakan diri dalam keadaan yang memang sudah memberi tanda gitu, pertanda. Seperti kayak kemarin ya, memang mungkin itu nasibnya ya, udah takdirnya, tapi terkadang antisipasi juga perlu ya. Kayak Benny Laos ya, Pak Benny Laos, mendiang Benny Laos ya, itu di kota kami, kota Ternate. Beliau mau berangkat ke Taliabu. Sebelum itu speednya sudah menabrak batang pohon maksud saya. Tanya seperti itu, saya dengar sih begitu ya. Terus baling-balingnya terlepas kah apa itu? Itu kan sudah pertanda ya, beberapa tanda alam yang ingin menghentikan beliau supaya jangan lanjut lagi gitu. Karena di Taliabu nanti ada terjadi itu, meledak kapalnya kan, ada sesuatu yang terjadi, sesuatu hal besar. Jadi sudah ada firasat sebenarnya, ada petunjuk dari alam untuk menahan beliau, tetapi beliau tetap bersikeras ke sana karena ada niat baiknya ya. Akhirnya ya seperti itu terjadi. Jadi mengantisipasi, kita perlu mengantisipasi. Itu bukan satu kesalahan, tapi memang udah takdir. Tetapi dalam hal-hal seperti ini ya, terkadang memang kita harus antisipasi gitu ya. Tuh, dengan lebih antisipasi kan akan lebih nggak ada salahnya kan kita menunda gitu ya, gitu. Tapi itulah pilihan orang masing-masing ya. Cuman mungkin saja kita belum bertakdir seperti itu, hanya karena kita kurang antisipatif, akhirnya terjadilah hal yang tidak diinginkan. Jadi kita perlu berhati-hati ya. Misal kamu jalan di pantai, tiba-tiba kamu merasa kayak alam pantai itu terlalu indah, saking indahnya kamu pengen nyebur gitu. Pengen nyebur, kayak alam itu memanggil kamu gitu ya. Lautnya ya, airnya yang bening ya, dan ombaknya yang agak tenang membuat kamu tuh pingin terapi gitu, pingin membersihkan energi negatif di situ, kayak pingin menyeburkan diri karena memang kamu pingin
terapi gitu ya, untuk pembersihan energi juga gitu kan. Nah, tiba-tiba memang mungkin kamu sudah berpikir tentang itu dari sebelum kamu berangkat, sebelum kamu menuju ke situ atau lewat di pantai itu, ya tiba-tiba kamu lihat pantai itu, kamu ngelihat kayak dia manggil-manggil kamu gitu. Ih, kayak tertarik banget gitu ya. Pingin sekali. Ya udah, ikutin aja. Ikutin aja. Turun dan ceburin diri aja, nggak apa-apa. Karena mungkin itu waktu yang tepat untuk kamu, pas kamu nyebur diri ya. Air garam itu ya, kadar garam itu menyentuh kulitmu dan di saat itu pula terbersihkan kamu dari energi-energi magic atau negatif, energi negatif dalam diri itu ya. Nah, seperti itu. Jadi perhatikan tanda-tanda alam, karena ada tanda alam itu penting loh. Kalau kita ikuti ya, kita akan selamat. Kita ikuti, itu akan bermanfaat bagi kita gitu. Terkadang seperti itu ya, ikuti, lebih peka lah terhadap tanda-tanda alam. Misal kamu lewat, kamu pingin pergi ke apa ya, misal kamu lagi ngobrol sama teman, terus dia kayak ada aja sesuatu yang menggagalkan dia untuk mendengarkan kamu atau menggagalkan kamu untuk bicara, karena ada aja penghalang gitu yang menghalangi kamu untuk bicara soal apa yang ingin kau ungkapkan. Nah, itu juga tanda alam loh. Jangan salahkan manusianya. Wah, kenapa sih dia nggak fokus? Kenapa sih dia kayak memotong-motong pembicaraan deh. Nah, terkadang itu tanda alam juga. Alam semesta menggerakkan orang itu. Jadi kita jangan menyalahkan orang itu. Menggerakkan orang itu untuk tidak mendengarkan kita, agar kita tuh berhenti bicara, karena ada sesuatu yang akan terjadi jika kita bicara gitu. Pernah ngalamin seperti itu enggak? Jadi kalaupun kamu lanjutkan, kalau alam semesta tidak menyetujui kamu untuk bicara itu, karena akan ada sesuatu yang terjadi. Kalau alam semesta sangat kuat melindungi kita, maka kita bicara pun dia nggak connect gitu, atau dihalangi dari masalah. Misalnya sudah terlanjur, sebenarnya apa yang kau ingin katakan itu bermasalah, tetapi mereka tidak connect sama kamu, mereka tidak fokus, dan mereka ditutup akal dan pikiran mereka sehingga tidak tersinggung dengan kamu, tidak berpikir negatif, tidak mungkin saja mereka akan pulang ke rumah dan memikirkan lagi di lain waktu ya, sadar dengan apa yang kau bicarakan itu sebenarnya sedang menyinggung mereka, sedang menjustis mereka atau apa. Tapi kalau momennya udah berbeda ya, suasananya udah berbeda, sudah di tempat yang berbeda, mereka berpikir itu faktor atau apa ya, kadar emosionalnya ya, kadar potensi masalahnya juga lebih berkurang gitu. Kamu ngerti kan situ ya. Jadi perhatikan tanda-tanda alam itu. Jangan menyalahkan orang yang sedang sibuk dengan memotong pembicaraan kita ya. Terkadang itu alam semesta yang menggerakkan mereka untuk membuat kita berhenti bicara gitu. Itu tanda-tanda alam tuh banyak. Jadi coba kita peka deh, karena itu demi kebaikan gitu. Ada banyak tanda-tanda alam yang sangat bermanfaat untuk jika kita dengarkan, jika kita ikuti, jika kita peka, jika kita hargai itu gitu ya, jika kita terima, jika kita connect. Aduh, anak saya sudah nangis di luar ya. Bentar. Oke. Jadi ini alam semesta semakin memperhatikan kamu ya. Jadi di November ini ada kedekatan kamu dengan semesta makin kuat ya, koneksi alam dengan kamu ya. Mungkin kamu ini orang yang tulus hatinya, bersih, polos ya, terlalu percaya sama orang, mudah percaya, terlalu baik juga, terlalu terbuka. Itu alam semesta melindungi kita, orang-orang yang tulus, dengan cara seperti itu. Kira-kira hal apa yang kau capai di November ini, Leo? Oke, di sini saya lihat ada tabur tuai. Apa yang sudah kau kerjakan akan kau panen hasilnya di bulan November ini. Ada hal-hal yang kau panen, ada sesuatu yang kau panen mengenai keuangan ya. Ini tentang Pentacles ya. Ada keuangan. Kamu akan mendapatkan hadiah apresiasi ya, atau penghargaan, sebuah penghargaan. Ada cuan yang kau dapat. Ya, harga atas kerja keras kamu. Ini
Jadi ada hasil ya yang kau panen, ada rezeki yang akan datang di tangan kamu ya. Dan ini saya lihat ada penawaran atau pemberian, apresiasi, dukungan, kesepakatan, persetujuan ya. Ini ada tawaran-tawaran ya, proyek yang disodorkan ke kamu, diberikan ke kamu, dikuasakan ke kamu ya. Jadi kalau karir ya udah pastilah makin naik lah ya. Ada sebuah pencapaian lah yang diberikan, memang diberikan untuk kamu gitu ya, karena keahlianmu. Ini saya lihat secara finansial lebih kuat. Ini finansial, kamu makin berkecukupan ya secara finansial. Kamu juga semakin independen ya. Kamu juga bisa memfasilitaskan apa ya, perawatan diri ya, memanjakan diri, membuat diri bahagia dengan hasil kerja keras kamu ini. Bisa kamu fasilitaskan apa, beli rumah ke, beli kebun, beli lahan, beli aset gitu ya, atau ya apalagi cuman mobil ya, motor ya, kendaraan ya. Lahan aja kau bisa beli ya, kebun aja kamu bisa beli ya, apalagi soal fasilitas tubuh ya, ya perawatan diri ya, memanjakan diri dari hasil kerja keras kamu itu ya, wajar ya. Nih makin independen, makin mandiri, makin bisa memfasilitaskan, makin bisa memewahkan diri gitu ya, merubah penampilan, mempercantik diri, menyehatkan diri ya, memfasilitaskan apa, kebutuhan perjalanan kamu untuk rumah, tempat tinggal ya itu. Kemudian ini ada beberapa harapan yang akan tercapai ya. Entah apa harapan besar kamu, ini akan tercapai di bulan November ini ya. Tentang harapan kamu tuh dari kemarin, apa yang kau prioritaskan, karir ke, keuangan ke, percintaan ke, ada ya. Nanti kita bahas soal percintaan, ini karir dan keuangan dulu. Tapi saya lihat akan berkecukupan, kamu akan menikmati hasil, ada apresiasi dalam karir kamu ini, ada peningkatan, ada proyek-proyek yang akan kau terima, dan harap sesuai harapan, berjalannya sesuai harapan ya. Sini kamu akan selalu mendapatkan petunjuk dari semesta. Tadi itu ada di bottom of the deck dari Oracle of the Fires juga tentang koneksi alam ya. Jadi ini ada leluhur juga ya, alam semesta mendukung kamu, mengiring kamu ya, melindungi kamu, memperhatikan kamu. Dan di sini ada para leluhur ya, malaikat penjaga kamu sedang memberikan kamu petunjuk-petunjuk penting, atau apa ya, titik terang gitu, mengarahkan kamu pada titik terang. Jadi kalau beberapa hari kemarin atau di bulan November ini kamu sering memimpikan tentang orang tua, saudara yang sudah meninggal ya, atau siapapun kamu nggak kenal tapi di dalam mimpi itu kayak mereka menunjukkan sesuatu, hal-hal positif, atau ya adalah mimpi yang berhubungan dengan orang-orang yang tidak kita kenal, atau tetapi dia menunjukkan sesuatu gitu. Coba ditanyakan, dikonsultasikan ya, siapa tahu saya bisa mengartikan itu, karena saya bukan ahli mimpi sih, tapi kebanyakan saya tuh kalau bertanya tentang sesuatu saya dapat jawaban dari mimpi. Saya percaya, saya lakukan itu dan saya pulih gitu, saya sembuh ya. Misalnya tentang obat ya, saya kenapa sih tenggorokan saya sakit kalau baca tarot tuh, kayak napas saya sering sesak. Saya diberi mimpi kemarin malam itu jambu, makan jambu gitu. Dan ada beberapa lagi yang sebetulnya saya lakukan itu dan memang saya sembuh. Sekarang saya sembuh gitu. Jadi percayalah pada petunjuk-petunjuk di mimpi itu. Selama itu kamu rasa itu masuk akal ya, dan positif, ikuti gitu. Dan ada juga kadang saya sering mimpi tuh yang buruk-buruk, aduh saya cepat-cepatlah mandi ya, karena emang betul itu, kalau saya nggak secepat antisipasi ya pasti saya sakit gitu ya. Jadi ikuti ya, kalau ada yang memberikan petunjuk, mimpi itu berupa petunjuk, ikuti, karena itu memang dari leluhur kamu ya. Kamu akan sering didatangi oleh leluhur untuk memberikan petunjuk, jalan, arah ya, dan juga perlindungan ya. Oke, kita telaah lagi dari segi percintaan di November ini
Jadi kalau kalian sering didatangi oleh para leluhur, ya ikuti ya, jangan diabaikan, bersyukur ya. Kalau saya sih udah biasa ya ketemu leluhur saya, udah biasa. Jadi saya percaya yang saya lakukan dan itu benar terjadi. Tuh. Oke, dalam hal cinta. Oke, saya lihat di sini mungkin beberapa dari kalian ya kemarin ada yang baru putus, ada yang lagi break, ada yang mengetahui sudah trust issue karena pasangan kalian ternyata mengadakan seseorang yang lain di sana dan dia bertopeng di hadapanmu. Ya, di sini kamu lebih memilih untuk mencintai diri ya. Beberapa dari kalian sudah siap melepaskan separation, tetapi beberapa dari kalian dia masih ingin kembali ya. Saya lihat ada kemungkinan untuk kembali. Dia mengakui kesalahannya. Namun di sini kamu sudah trust issue ya. Dia ingin merayu kamu lagi, tapi tergantung ya masalahnya apa. Tergantung kamu menilainya gimana. Apakah kamu masih pingin ya? Kalau emang dia sudah biasa manipulatif, bertopeng, mengadakan orang ketiga ya. Kalau kamu yang sudah putus ya udah deh ya, jangan kembali lagi sama yang gitu-gitu ya. Tapi saya lihat kemungkinan besar dia akan minta rekonsiliasi sih ya. Oke, seperti itu. Tapi di sini kamu lebih antisipatif, saya lihat kamu lebih mencintai diri sendiri, jadi lebih antisipatif, membuat boundaries, membuat batasan berdasarkan pengalaman kan. Jadi kamu lebih membatasi diri gitu. Ya, untuk beberapa dari kalian yang lagi break ya akan rekonsiliasi kembali. Beberapa dari kalian yang sudah putus, dia akan masih mengejar kamu ya. Tapi di sini beberapa dari kalian ini sudah self love ya, udah cintai diri, udah bahagiakan diri. Jadi terserah dialah mau kembali, terserah mau nggak kembali juga nggak apa-apa gitu. Kayak kamu udah self love di sini, udah malas ngubris tentang drama dia gitu ya. Bagus ya. Tapi kalau kalian sudah berumah tangga, ya saya lihat ini ada cinta segitiga yang terjadi ya. Seperti itu. Tetapi apa yang terjadi pada kalian nanti di November ini? Ya, semakin kau cintai diri kamu semakin berharga, kamu semakin diprioritaskan, kamu semakin bernilai ya. Kamu tuh pantas dicintai loh. Jadi kalau kamu udah move on ya udah, nggak usah pesimis bahwa kamu nggak akan dapat yang lebih baik. Ya justru kamu dengan kamu self love, dengan kamu bahagiain diri sendiri, berarti kan kamu lebih fokus sama hal-hal yang bernilai, hal-hal yang berkualitas kan, meninggalkan orang yang tidak berkualitas. Orang toksik kan nggak berkualitas ya, nggak meningkatkan kamu kepada hal-hal yang berkualitas atau tidak meningkatkan kualitas hidup kamu juga ya. Jadi kalau kamu meninggalkan, kamu udah selesaikan itu ya bersyukur ya. Karena nantinya kamu ini akan mendapatkan seseorang yang menghargai, yang memprioritaskan kamu, yang sangat merasa pantas untuk memperjuangkan kamu. Nah, ini beberapa kalian akan kenal dari teman, ada bantuan dari seorang teman. Ya, ada seorang teman yang akan memperkenalkan kalian, atau dari salah satu teman tiba-tiba kamu bertemu dengan orang itu, dan itu adalah orang yang akan menjadi jodoh kamu. Ini untuk kalian yang jomblo ya, yang sudah pisah ya. Kalau untuk kalian yang sudah berpacaran, saya lihat kemungkinan besar ya kalian untuk setelah dia minta maafin ya dari kesalahan-kesalahan dia kemarin, ya dia akan menguatkan ikatan kalian dengan pernikahan. Namun itu semua terserah kamu ya. Kalau kamu ngerasa emang dia sudah berubah ya, walaupun dia kemarin sempat mengadakan orang ketiga ya, saya rasa sih dia itu cuman iseng aja, cuma tergoda aja sebentar ya, mungkin itu tuh mantannya ke apa ke gitu ya. Emang orang itu menggoda aja gitu. Jadi ya, tapi akhirnya dia memilih kamu ya, dan ini ada penyatuan ya, ada pernikahan.
karena kamu lebih elegan di sini, kamu lebih dominan ya. Kamu yang sudah menikah, saya lihat, wow, mau nggak mau ya, komitmennya sangat kuat, mau nggak mau. Kalian tuh udah berjodoh loh. Jadi walaupun ada orang ketiga yang mengusik hubungan kalian, ya, tetapi dia tetap akan cari kamu, dia tetap akan kembali ke pelukan kamu, ya. Dia akan tetap berpegang pada komitmen janji suci kalian. Nah, karena apa? Karena wedding ya, di bottom of the deck ada wedding. Jadi untuk rumah tangga apapun masalahnya, ada orang ketiga ke pihak ketiga, pihak keluarga yang mencampuri ke, tetap kalian akan rekonsiliasi. Ya, hubungan kalian itu sudah berdasarkan dari masa lalu, ikatan masa lalu, ikatan para leluhur, sudah saling mengenal. Jadi memang ada ujian-ujian berat dalam rumah tangga kalian. Makanya apa ya, hal yang tidak mungkin pun, yang kamu nggak yakin bahwa dia akan lakukan itu, dia akan lakukan. Karena emang apa ya, ujiannya dalam hubungan rumah tangga ini memang harus seberat itu gitu. Karena tapi kalian nggak bisa pisah ya, kalian nggak bisa pisah karena hubungan ini sudah berdasarkan dari hubungan masa lalu ya. Hubungan masa lalu, misalnya mungkin leluhur kalian ada ikatan, ada pernah saling kenal gitu, ada hubungan baik gitu ya, gitu. Jadi udah bersinergi ya, udah ada ikatan dari masa lalu. Jadi apapun masalahnya tetap akan bersatu ya. Beberapa dari kalian seperti itu sih ya, seperti itu. Dan kalian yang sudah di ambang perceraian ya, dan sudah memastikan bahwa udah nggak bisa, emang dia juga nggak mau, saya juga udah nggak mau. Nah, ikuti aja itu, karena nantinya kamu akan dapat nih ya, kalian udah pisah ini, kalian emang udah nggak ada jalan untuk bersatu lagi, karena emang sama-sama udah nggak bisa, nggak cocok sama sekali ya, dan udah nggak ada potensi untuk bersatu lagi, rekonsiliasi ya. Dan sudah di ambang perceraian ya, saya lihat ini setelah perceraian ini kalian akan mendapatkan seseorang yang di luar daripada dia, di luar daripada kualitasnya dia, sama seperti Amarjoni dan siapa tuh istrinya ya, siapa ya namanya, aduh lupa lagi. Sama seperti Amarjoni ya dengan siapa tuh, Iris Bella ya. Karena Amarjoni melakukan kesalahan ya, akhirnya Iris Bella pun putus asa ya dengan hubungan mereka, ya sudah selesai. Nah, setelah selesai dari situ dia mendapatkan laki-laki yang lebih dewasa ya. Entahlah, kita belum tahu perjalanannya ke depan, tapi kalau saya lihat di energi kamu ini di bulan November ya, kemungkinan yang kau dapat ini akan lebih baik, lebih dewasa, lebih bijaksana, dan emang ini di luar dugaan dia adalah jodoh kamu, dan dia lebih baik, lebih berkualitas daripada yang kemarin, yang lebih sadar, orangnya lebih sadar, lebih bijaksana, lebih dermawan, lebih ya, di atas kamu lah ya dia ya, secara karirnya, kemapanannya ya, itu lebih di atas kamu. Dan dia tuh soulmate banget sama kamu, orang yang setia, orang yang berpegang dengan janji sucinya. Oke, demikian ya pembacaan saya. Sorry kalau di luar lagi berisik. Mama saya lagi membujuk anak saya itu, dia jangan nangis. Oke. Kita cek untuk inisial kalian yang resone di sini ya. Huruf L ya. Ini inisial nama kota, nama orang, nama desa ya. Nah, berarti nama tempat tinggal dia ya. Nama kamu, nama dia, inisial ya. Jadi ini inisial nama kota, tempat tinggal dia, tempat tinggal kamu. Ini inisial nama kamu atau inisial nama dia. Oke, Y L T K X O S V G Q N Z ya, Z U A M J P F E R I dan N. Oke. Kemudian untuk tanggal lahir dan usia ya. Tanggal lahir dan usia.
tanggal lahir dan usia 3, 16, 24, 10, 41, 59, 49, 36, 28, 44, 62, 8, 45, 26, 29, 43, 52, 9, 34, 3, 22, 15, 54, 48, 30, 66, 70, 65, dan 21. Oke, kemudian kita masuk ke zodiak yang terkoneksi. Kali aja ada zodiak dia di sini ya. Zodiak orang yang kau fokuskan. Wah, semuanya jatuh ya. Oh, ini huruf. Cancer, Capricorn. Oh, hanya satu aja nggak jatuh. Cancer, Capricorn, Leo, Virgo, Sagittarius, Scorpio, Taurus, Aries, Aquarius, Libra, dan Pisces. Oke, demikian pembacaan saya. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain. Sekali aja teman, saudara mereka, pasangan mereka berzodiak yang sama denganmu, dan ini juga bermanfaat untuk diafirmasikan ke dalam diri mereka. Dan saya doakan semoga 10 ya, minimal 7 lah dari orang-orang yang menonton video saya ini, semoga kalian akan menjadi miliarder di bulan ini atau di awal tahun 2025 nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.